Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Azwan, NIM 2103010018, kelas N03, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya membuat video tentang teori kognitif yang dibimbing oleh Ibu Teti Kumalasari. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, referensi dalam pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Yang keenam, materi belajar disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pemahaman, standar moral dan sebagai berikut. Beberapa pandangan tentang teori kognitif. Di antaranya yang pertama, 1. Teori perkembangan Piaget. Yang kedua, teori belajar menurut Brunner. Yang ketiga, teori belajar bermakna sumbel. Teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu tahap sensorik motorik. Umur 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Tahap praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Tahap operasional formal umur 11 sampai 15 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir. Teori belajar menurut Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dalam teorinya Free Discover Learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menemukan suatu konsep, teori aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi
pelajaran dan menyajikan sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Beberapa prinsip teori Brunner yaitu yang pertama, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsang. Yang kedua, peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang ketiga, perkembangan intelektual, meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang keempat, interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing guru dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif dan perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan. Perkembangan kognitif dibagi dalam 3 tahap, yaitu anektive, ikonik, simbolik. Lanjut, yang ketujuh, enektif, yaitu tahap jika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang ke-8, ikonik, yaitu tahap seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, atau anak belajar melalui bentuk, perumpamaan, dan perbandingan. Yang ke-9, simbolik, yaitu tahap seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam pembahasan dan logika, atau anak belajar melalui simbol, bahasa, logika, matematika. Yang 10, modal pemahaman dan penemuan konsep. Yang ke-11, cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan discover learning. Yang ke-12, siswa diberi kebebasan untuk belajar sendiri melalui aktivitas menemukan atau discover. Teori belajar bermakna Asumble. Menurut Asumble, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari asimilisasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Beberapa prinsip teori Asumble yaitu yang pertama, proses belajar akan terjadinya jika seseorang mampu mengasimilisasikan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadinya melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif atau konsep advanced organizer. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.